saya Fairuz Sarika. Perkenalkan, nama saya Halika Dinugroho. Perkenalkan, nama saya Nabil. Perkenalkan, nama saya Dava Uzaifa. Halo semuanya, nama aku Nama saya Marasa Sabila Firdaus. nama saya Alma Sodaisha dari Prodi Bahasa Indonesia. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin semester baru udah dimulai. Kalau universitas di Indonesia pakainya sistem semester. 1 tahun ada 2 semester, ada semester ganjil dan semester genap. Sekarang udah mulai semester ganjil. Jadwal kuliah saya semester ini padat banget. Terus mata kuliah yang saya ajar itu ada sekitar 6 mata kuliah. Kalau kayak gini kondisinya, semester ini bakal jadi semester yang sibuk banget nih, soalnya jenis mata kuliahnya banyak. Kalau semester sebelumnya, saya cuma ngajar 3 mata kuliah. Nah, sekarang 2 kali lipatnya, pasti pusing nih. Terus kemarin HP istri saya error. Layar HP-nya jadi gelap, terus ada tulisan datanya terkorupsi. Pas saya cek di YouTube, cara perbaikinya agak susah. Harus pakai laptop, terus harus install aplikasi gitu. Sebelumnya juga pernah error, tapi saya bisa perbaiki sendiri. Tapi yang ini kayaknya saya nggak sanggup. Akhirnya saya minta istri saya pergi ke tempat servis HP yang ada di dekat rumah. Tukang servisnya bilang kalau HP istri saya rusak di bagian penyimpanan data. Terus biaya perbaikannya sekitar 300 ribuan. Istri saya bilang mahal, tapi mau gimana lagi? Kalau semua orang bisa perbaiki HP, mungkin harganya nggak segitu. Oh ya, kemarin pas perkenalan fakultas, saya kasih sambutan ke mahasiswa loh. Saya ngomong ke mahasiswa kalau proses belajar bahasa asing itu sama dengan proses belajar bahasa ibu. Ada 3 hal yang saya tekankan ke mahasiswa. Pertama, waktu belajar bahasa asing harus dapat banyak input. Terus yang kedua, harus punya pengalaman pakai bahasa itu. Dan yang terakhir adalah nggak boleh takut salah, soalnya buat kesalahan waktu ngomong pakai bahasa asing itu justru hal yang normal dan alami. Kalau nggak buat kesalahan sama sekali, itu malah nggak normal ya. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Di akhir minggu kemarin sebenarnya ada acara kejepangan terbesar di Indonesia yang diadain di Jakarta. Acara itu adalah Jakarta Japan Matsuri. Saya udah punya rencana pergi ke acara itu, tapi akhir minggu kemarin pinggang saya sakit. Terus istri saya juga sakit, jadi ya terpaksa saya istirahat di rumah. Pinggang saya sakit itu kayaknya gara-gara salah tidur ya. Bukan gara-gara sepeda loh. Mungkin karena udah umur kali ya. Kalau saya bilang gitu, mungkin kalian yang umurnya di atas saya ada yang mikir, jangan sok tua kamu gitu ya. Pinggang saya sakit tapi nggak parah sih, jadi masih bisa kerja di rumah. Nah, yang jadi masalah itu HP istri saya. Tadi saya kan cerita kalau HP istri saya rusak ya. Nah, ternyata tukang servis yang tadi saya ceritain itu nggak bisa benerin HP istri. Tukang servisnya ini kurang meyakinkan sih ya. Dia bilang kalau HP istri ada masalah di bagian MMC atau bagian penyimpanan data. Nah, untuk perbaiki HP, dia perlu install program tertentu dari website pabrik HP-nya. Merek HP istri saya adalah Xiaomi. Merek ini terkenal banget di Indonesia soalnya teknologinya bagus tapi harganya tergolong murah. Nah, akhirnya dia nggak bisa install programnya ke HP istri dan HP istri saya jadi mati total deh. Kalau HP-nya rusak itu ya nggak terlalu bikin istri saya pusing. Hal yang bikin pusing istri saya adalah data game yang ada di dalam HP-nya. Katanya dia main satu game strategi yang namanya Whiteout Survival. Dia main game itu dari Januari tahun ini. Jadi dia udah main game itu kurang lebih selama 9 bulan. Katanya game itu game yang susah banget karena harus bertahan hidup dari serangan-serangan pemain lain. Kemarin habis kehilangan data gamenya, istri saya nggak mau main game itu lagi. Soalnya game itu bener-bener susah.
Katanya kalau pemain yang level bawah itu posisinya selalu lemah, jadi pasti selalu kalah kalau diserang sama pemain yang lebih kuat. Kalau habis diserang dan kalah, pasti sumber dayanya juga diambil sama pemain yang menang. Untuk main game ini sebenarnya dia bisa top up dan beli sumber daya, tapi dia nggak pernah ngelakuin itu. Dia main game itu bener-bener dengan modal dengkul aja. Tapi walaupun begitu, dia berhasil masuk ke aliansi yang isinya pemain-pemain hebat semua. Kata istri saya, di dalam aliansinya kebanyakan orang Korea. Kalau orang Korea katanya sering top up dan beli banyak sumber daya. Dia juga kayaknya udah punya banyak teman di aliansi itu. Jadi kejadian HP-nya rusak itu bener-bener bikin dia shock sampai dia sakit loh. Dia bilang kalau penyebab sakitnya bukan game, tapi mungkin kecapean. Tapi kalau dari yang saya lihat sih, dia sakit itu karena shock, gara-gara data gamenya hilang. Saya juga sampai sedih lihatnya. Saya coba cari tutorial pemulihan akun game di YouTube, tapi nggak nemu. Saya udah coba semangatin dia untuk main game lagi. Saya bilang, ayo kamu pasti bisa. Kamu adalah prajurit, pasti bisa mulai lagi dari nol. Gitu. Tapi kayaknya nggak berhasil. Oh ya, karena HP-nya udah mati total, jadi saya beliin HP baru untuk dia. Terus saya udah install game yang dia suka itu, tapi mungkin karena gamenya susah, dia bilang kalau dia nggak bakal main game itu lagi. Sebenarnya kalau kita main game online, kita bisa main game di perangkat yang mana aja, asal ada akunnya. Nah, kayaknya istri saya ini main game tanpa buat akun dulu. Jadi kayaknya selama ini dia main sebagai guest. Jadi pas HP-nya rusak, data gamenya juga ikut hilang. Gara-gara kehilangan data game, istri saya sakit. Sakitnya itu macam-macam. Pertama, perutnya kembung, terus mual-mual, terus ada gejala vertigo juga. Terus tiba-tiba keluar keringat dingin gitu. Saya juga sampai panik. Saya dan istri udah coba mikir penyebabnya, tapi kami tetap nggak paham. Sebelumnya dia juga nggak makan yang aneh-aneh. Nah, karena itu saya mulai mikir, jangan-jangan dia sakit gara-gara stres, dan stresnya itu gara-gara data gamenya hilang. Saya dulu waktu kuliah juga suka main game sih, terus pernah kehilangan data juga, jadi saya ngerti banget perasaan istri. Kalau kalian punya pengalaman kayak istri saya nggak? Kalau ada, coba ceritain ya. Saya tunggu ceritanya. Oh ya, istri saya sekarang udah sehat kok.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で携帯電話が壊れてゲームのデータを失ってしまった妻について話しましたけれども、いかがでしょうか。その後吐き気がしたりめまいがしたりして具合が悪くなったんですけれども、やっぱり原因が不明でしたね。でも、私から見ると原因が絶対にゲームデータを失ったストレスからだと思いますね。さて、今回も2期に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はサングプです。サングプは動詞ですけれども、皆さんこの動詞についてインドネシア人から聞いたり自分から使ったりしたことがありますか？サングプはできるとか可能とかという意味で、インドネシア語のビサとかダパとかと同じ意味を持っています。例えば、saya bisa makan semua makanan ini dalam 1 menit という文章で、意味は、私はこの食べ物を全部1分間で食べきれますという意味です。今のビサはそのままサングプに置き換えることができます。サングプに置き換えると、こうなります。saya sanggup makan semua makanan ini dalam 1 menit という感じになります。伝わる意味は同じなんですけれども、ニュアンスがちょっとだけ違います。サングプを使う場合は、ビサより感情が入っていて、できるだけじゃなくて、その能力があると、そのような能力が備えているというニュアンスが伝わると思います。つまり、ビサよりちょっと重みがあるということですね。例えば上司が部下に対して
君はこの仕事絶対にできるぞという真剣にこう伝えたいときに、もちろんsaya yakin kamu bisa kerjakan pekerjaan ini と言って、ビザを使って伝えられますけれども、saya yakin kamu sanggup kerjakan pekerjaan ini と言って伝えると、君はできると僕は信じてるぞというニュアンスも伝わります。務まるという日本語もありますけれども、sanggupと意味が近いかもしれないですね。どうでしょう。伝まるについて、ちゃんと調べていないものですけれども、知っている方、ぜひコメントをお願いします。では、他の例文を見ましょう。例えば、saya sanggup terjemahkan 10 lembar dokumen ini dalam waktu 5 jam という文章で意味は、私はこの10枚の書類を5時間で訳すことができますという意味です。今のsanggupもビザとかdapatとかmampuとかにそのまま置き換えることができますけれども、やはりsanggupには私にはそのような能力があるというニュアンスが、伝わりますので、自分の能力をアピールするときに使うといい感じにアピールができると思います。もう一つ例文を見ましょう。例えば、dia sanggup angkat koper yang beratnya 50 kg itu dengan satu tangan という文章で意味は、彼は重さが50キロのスーツケースを片手で持ち上げることができますという意味です。できるだけじゃなくて、彼にそのような性質があるということが伝わりますね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、この動画を見てですね、たくさんのインドネシア語のインプットを吸収して、インドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かって、ちょっとだけ理解しているっていう程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら、下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.